Bayangkan, sebuah negara yang baru merdeka, penuh dengan harapan, tapi juga diwarnai oleh kekacauan politik, pemberontakan, dan ketidakpastian. Dalam situasi genting ini, muncul seorang pria yang awalnya hanyalah seorang anak desa sederhana, kini menjadi sosok paling berkuasa di negeri ini selama lebih dari 3 dekade. Namanya Soeharto. Dari seorang prajurit biasa, ia menjelma menjadi Presiden Republik Indonesia yang memimpin selama 32 tahun. Tapi, bagaimana sebenarnya ia bisa meraih kekuasaan itu? Apa rahasia di balik kejayaannya? Dan, apa fakta mengejutkan nomor 4 yang jarang diketahui orang? Sebelum kita masuk ke kisah luar biasa ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan dukung channel ini agar terus menyajikan sejarah yang membuka mata. Baiklah, sekarang, kita mulai perjalanan ini. Bagian 1, Masa Kecil Soeharto, anak desa yang tangguh. Soeharto lahir pada 8 Juni 1921 di Desa Kemusup, Yogyakarta. Ia bukan berasal dari keluarga kaya. Ayahnya seorang petani, dan ibunya hidup sederhana. Masa kecil Soeharto penuh keterbatasan. Ia tidak memiliki fasilitas mewah, bahkan sering berpindah sekolah karena kondisi ekonomi keluarga. Meski begitu, Soeharto dikenal sebagai anak yang tekun dan memiliki tekad kuat. Ia lebih banyak bermain di sawah, mengenal kehidupan rakyat kecil, dan mungkin inilah yang membentuk karakternya kelak. Tenang, sabar, namun penuh perhitungan. Setelah menamatkan sekolah dasar, Soeharto awalnya bekerja di ban, namun tak lama kemudian ia tertarik pada dunia militer. Bagian 2, Awal karir militer dari KNIL hingga TNI. Pada usia muda, Soeharto masuk militer pada masa penjajahan Belanda. Ia menjadi anggota KNIL, Koninklijke Nederlandse Indische, namun kemudian, ketika Jepang menduduki Indonesia, ia masuk peta, pembela tanah air. Dari sinilah ia mulai mengenal dunia militer yang kelak menjadi pintu masuk menuju kekuasaan. Ketika Indonesia merdeka, Soeharto ikut bergabung dengan TNI, Tentara Nasional Indonesia. Ia terlibat dalam berbagai operasi militer, mulai dari perang mempertahankan kemerdekaan, hingga penumpasan pemberontakan. Soeharto dikenal sebagai prajurit yang disiplin, tenang, dan punya kemampuan memimpin. Ia perlahan naik pangkat, menjadi komandan batalion, lalu komandan divisi. Tapi saat itu, tidak ada yang menyangka bahwa pria ini kelak akan memimpin Indonesia selama 32 tahun. Bagian 3, Jalan menuju kekuasaan krisis 1965. Sekarang, kita masuk ke salah satu bab paling menentukan dalam sejarah Indonesia, peristiwa 30 September 1965. Pada saat itu, Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun situasi politik memanas. Ada pertentangan antara kelompok militer dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Lalu, pada malam 30 September 1965, terjadi sebuah tragedi. 6 jenderal TNI dibunuh oleh kelompok yang menamakan diri G30S PKI. Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, mengambil langkah cepat. Ia mengamankan Jakarta, menguasai media, dan mengumumkan bahwa ia akan memulihkan keamanan. Dalam waktu singkat, Soeharto berhasil mengendalikan situasi, mengalahkan PKI, dan menyingkirkan pengaruhnya. Dari sinilah karir politik Soeharto melesat. Ia mendapatkan dukungan besar dari militer, dan perlahan-lahan, kekuasaan Soekarno mulai melemah. Hingga akhirnya, pada tahun 1967, Soeharto resmi ditunjuk sebagai pejabat presiden, dan setahun kemudian, ia diangkat menjadi Presiden RI kedua. Bagian 4, Fakta mengejutkan nomor 4 strategi, diam, yang mematikan. Banyak orang mengira Soeharto berkuasa karena keberuntungan semata. Tapi ada satu hal yang jarang disadari, strategi diam milik Soeharto. Ya, inilah fakta nomor 4 yang tak terduga. Sepanjang karirnya, Soeharto jarang tampil menonjol di depan publik pada masa-masa genting. Ia tidak banyak bicara, tidak suka debat, dan tidak menunjukkan ambisi secara terang-terangan. Namun, di balik sikap diamnya, ia selalu mengamati, menghitung langkah, dan menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Saat lawannya sibuk berebut perhatian, Soeharto justru menyusun strategi di balik layar. Contohnya, ketika peristiwa 1965 terjadi, Soeharto tidak langsung bereaksi dengan emosi. Ia bergerak cepat, tapi tenang, dan menguasai kunci kekuasaan, militer, informasi, dan komunikasi. Dalam politik, ini adalah senjata yang mematikan. Bagian 5,
32 tahun berkuasa, Orde Baru dimulai. Setelah menjadi presiden, Soeharto memulai era yang disebut Orde Baru. Ia berjanji untuk menstabilkan negara, memperbaiki ekonomi, dan membangun Indonesia. Selama masa pemerintahannya, Soeharto dikenal dengan program pembangunan besar-besaran. Jalan, jembatan, waduk, dan sekolah dibangun. Pertanian diperkuat, dan Indonesia sempat mencapai swasembada beras. Di mata dunia, Indonesia mulai dikenal sebagai negara yang ekonominya berkembang. Bahkan, Soeharto mendapat julukan Bapak Pembangunan. Namun, kekuasaan yang terlalu lama juga menimbulkan masalah. Ada isu korupsi, kolusi, dan nepotisme, KKN. Keluarga Soeharto dituding memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri. Bagian 6. Mengapa bisa bertahan 32 tahun? Pertanyaannya, bagaimana Soeharto bisa bertahan selama 32 tahun? Ada beberapa faktor kunci. 1. Kontrol militer. Soeharto memastikan bahwa militer selalu berada di pihaknya. Ia menerapkan konsep dui fungsi ABRI, di mana militer bukan hanya bertugas menjaga keamanan, tapi juga punya peran di pemerintahan. 2. Koalisi politik. Ia membentuk Golkar, partai yang menjadi mesin politik Orde Baru. Semua aparatur negara diarahkan mendukung Golkar. 3. Stabilitas ekonomi. Selama beberapa dekade, ekonomi Indonesia tumbuh stabil. Banyak orang merasa hidup lebih baik, sehingga mendukung kepemimpinannya. 4. Kontrol media dan informasi. Media massa dijaga ketat. Tidak ada kebebasan pers seperti sekarang. Semua berita harus mendukung pemerintah. Kombinasi ini membuat Soeharto sulit digoyang. Ia berhasil menciptakan citra sebagai pemimpin yang membawa stabilitas, meskipun dengan harga yang mahal. Kebebasan demokrasi yang sangat terbatas. Bagian 7. Kejatuhan sang penguasa. Namun, tak ada kekuasaan yang abadi. Pada akhir 1990-an, badai besar menghantam Indonesia. Krisis moneter 1997 menghancurkan ekonomi Asia, termasuk Indonesia. Harga-harga melambung tinggi, pengangguran meningkat, dan rakyat mulai marah. Demonstrasi besar-besaran pecah di mana-mana. Mahasiswa turun ke jalan, menuntut Soeharto mundur. Situasi semakin panas ketika terjadi kerusuhan Mei 1998. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Dunia pun tercengang. Sosok yang begitu kuat akhirnya lengser. Bagian 8. Warisan dan kontroversi. Sampai hari ini, Soeharto masih menjadi sosok yang kontroversial. Sebagian orang mengingatnya sebagai Bapak Pembangunan, yang membawa Indonesia maju dengan pembangunan infrastruktur dan stabilitas ekonomi. Namun, sebagian lain melihatnya sebagai penguasa otoriter, yang membatasi kebebasan, melakukan pelanggaran HAM, dan syarat KKN. Sejarah akan selalu mencatat dua sisi ini. Yang jelas, Soeharto adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Penutup. Itulah kisah Soeharto, bagaimana ia berkuasa selama 32 tahun, dan fakta nomor 4 yang tak terduga. Dari seorang anak desa sederhana, hingga menjadi presiden terlama dalam sejarah Indonesia. Menurut kamu, apakah era Soeharto lebih banyak membawa kebaikan atau keburukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kamu agar lebih banyak yang tahu sejarah bangsa kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.